Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menampilkan video terkait proses konsultasi gizi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Agnes Kartika Widya dengan NIM 2011311002. Saya sebagai pembuat dialog dan sutradara. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Brenda Kristi dengan NIM 2011311004. Di sini saya sebagai pasien. Halo, saya Febriana Vitas Tanggang dengan NIM 2011311019. Di sini saya sebagai konsultan gizi. Berikut adalah video konsultasi gizi. Selamat menonton. Tok, tok, tok. Permisi, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, namanya siapa ya, Dek? Eh, Perkenalkan nama saya Anastasia Brenda, Bu. Usia saya 20 tahun. Oke, halo Brenda. Nah, izinkan juga Ibu untuk memperkenalkan diri ya. Ada pepatah yang mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama Ibu Fevia. Tapi bisa adik panggil Via. Nah, di sini Ibu sebagai konsultasi gizi yang akan melihat bagaimana gizi adik. Baik, Bu. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kamu kan melakukan diet. Nah, untuk diet ini, apa motivasi kamu sehingga kamu itu melakukan diet? Jadi, sebelum saya melakukan diet itu, saya tuh memiliki berat badan yang cukup banyak, atau bisa dibilang saya termasuk gendut ya, Bu, menurut saya. Karena saya tuh tinggi saya cuma 145 cm dan berat saya tuh sekitar 65 kilogram. Dan waktu saya di sekolah itu saya tuh sering mendapatkan apa ya, seperti kayak hujatan atau kayak hinaan, kayak dibercandain teman-teman kayak saya tuh gendut lah, terus kayak gendut lah, jelek lah gitu, kayak makan saya banyak lah gitu, Bu. Nah, tidak hanya di teman-teman sekolah saja, tetapi di lingkungan saya sekitar sini juga saya tuh sering sekali dibilang kayak saya gendut, katanya saya itu em, makannya banyak, makan terus, makanya bisa gendut gitu, Bu. Walaupun mereka itu mungkin berniatan hanya bercanda, tetapi itu menurut saya tuh kayak sakit hati gitu, Bu. Jadi kayak saya tuh sering sekali dibilang kayak gitu. Saya tuh kayak langsung merasa nggak percaya diri karena tubuh saya yang terlalu berat ini, saya terlalu gendut ini. Terus maka dari itu saya tuh melakukan diet. Tetapi saya tuh juga punya inspirasi gitu loh, Bu, dari idola saya, yaitu saya tuh mengidolakan itu salah satu anggota Blackpink, yaitu Jennie Blackpink, dan dia itu kan mempunyai badan yang sangat bagus, kayak kurus, bagus, ramping gitu, Bu. Saya tuh pengen banget karena di sisi lain kan dia dengan badan yang seperti itu kan dia tuh banyak sekali gitu apa kayak pujian dari orang-orang, terus banyak orang-orang yang mengagumi dia dengan badannya seperti itu. Saya tuh pengen sekali punya seperti dia, dan saya tuh juga pengen gitu dikagumin orang, dipuji-puji orang, jadi tidak melulu tuh selalu dihina ataupun dibully gitu. Nah, kebetulan itu di suatu ketika itu, suatu hari itu saya tuh sedang scroll TikTok dan saya tuh melihat ada orang yang melakukan diet, dan dan orang TikTok itu bisa menurunkan badan itu secara gratis gitu, Bu. Dan terus tuh saya tuh eh, diri saya terpanggil untuk melakukan diet itu. Jadi saya melakukan diet sesuai dengan orang di TikTok itu. Jadi kayak
orang di TikTok ini tuh tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali. Dan makannya itu sangat sedikit, Bu. Jadi kayak satu hari itu cuma makan 1 sampai 5 sendok, itu pun tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk melakukan diet tersebut. Jadi saya tuh besoknya itu saya tuh langsung nggak makan nasi sama sekali. Jadi saya cuma makan sedikit tuh. Jadi kayak mengonsumsi buah-buahan aja gitu. Terus kayak sayur sama lauk, apa itu lauknya seperti ikan ataupun tempe. Itu pun dalam jumlah yang tidak banyak. Terus untuk satu hari sih saya tuh masih biasa-biasa aja. Tapi untuk kayak 2 hari, 3 hari ke depannya tuh saya tuh kayak badan saya tuh lemas. Terus saya ke sekolah tuh tidak ada energi. Terus tuh saya mudah lelah sekali gitu, Bun. Tapi saya dengan keinginan saya yang cukup besar, saya untuk mendapatkan badan yang sangat bagus, saya melakukan diet itu dengan cukup lama. Kayak saya 1 bulan tuh saya sudah turun jadi 10 kilo. Jadi yang berat berat awal saya 165 kilogram, sekarang menjadi 100 155 kilogram. Nah, tetapi itu saya itu kayak kayak badan saya tuh kayak tetap lemas, terus habis gitu kayak nggak bersemangat untuk sekolah, jadi kayak letih lesu gitu Bu saya. Maka dari itu saya itu disarankan oleh kedua orang tua saya untuk berkonsultasi ke ahli gizi. Saya ingin berkonsultasi bagaimana saya itu mendapatkan edukasi atau gambaran diet yang benar dan bagaimana cara mengatasi kondisi tubuh saya yang sudah letih dan lesu ini, Bu. Walaupun saya sekarang udah makan banyak itu saya tetap letih lesu gitu, Bu. Tapi saya juga nggak berani makan banyak-banyak, saya takut gendut lagi. Gitu, Bu. Oke, baik. Saya mengerti apa yang saat ini Adik alami. Banyak tekanan ya, berarti dari tekanan dalam, faktor tekanan eksternal maupun internal, kemudian dari faktor idola juga ya. Oke, untuk diet ini seperti yang Adik bilang tadi udah turun 10 kilo, Iya, benar? benar, Bu. Dalam 1 bulan? Ya, Ya, 10 kilo dalam 1 bulan. Jadi sekarang berat badan Adik turun 10 kilo menjadi 100. 55 kilogram. Oke, jadi 155 kilogram. Baik. Apa yang Adik rasakan itu kan letih, lemas, lesu ya. Yang Iya, Adik Bu. rasakan saat ini letih, lemas, lesu. Nah, untuk makannya itu lihat di TikTok. Saya pengen tahu nih, Adik bisa nggak eh, ingat makanan satu hari ketika Adik diet? Itu menunya apa aja gitu? Boleh kasih tahu sama Ibu? Ya, bisa, Bu. Jadi, yang saya ingat, yang biasanya saya makan tuh di pagi hari tuh saya cuma mengonsumsi eh, kayak pagi itu saya mengonsumsi 1 buah gitu. Seumpama saya mengonsumsi 1 apel gitu, Bu. Untuk siangnya saya makan sayur kayak tumis tumis kangkung, sayur kangkung itu, Bu. Terus sama tahu satu, gitu aja, Bu. Nanti malamnya juga sama, cuma sayur sayur aja sama lauk ikan gitu. Kalau enggak cuma 1 buah aja, Bu. Untuk makanannya itu termasuk makanan yang defisit ya, Adik. Nah, jadi di sini izinkan Ibu untuk memberitahu sedikit mengenai gizi ini. Eh, Adik kan mengalami bully, mengalami itu sehingga Adik ingin diet, kemauan diri untuk diet itu tinggi. Namun, pola diet yang Adik lakukan saat ini itu salah, ya kan? Benar? Dengan tinggi Adik yang saat ini 145 dan berat badan adik 155 kilo, adik itu bisa dikatakan obesitas. Namun nanti kita cari tahu apa obesitasnya tipe berapa dengan menghitung IMT adik. Oke, nah
Untuk IMT itu di Indonesia sendiri itu ada batas-batasannya. Ibu jelaskan ya. Jadi di IMT itu ada namanya kurus, normal, dan gemuk. Gemuk atau overweight atau obesitas. Nanti Ibu akan menunjukkan kamu berada di mana. Oke, baik. Ibu juga menjelasin kamu dietnya defisit karena melihat TikTok. Nah, seharusnya untuk penurunan berat badan yang normal itu sekitar 0,5 sampai 1 kilo setiap minggunya. Itu yang dianjurkan oleh Kemenkes. Ya, Dek ya. Lalu untuk batasannya itu setiap hari minimal Adek itu mengurangin 500 kalori dari kebutuhan Adek. Nah, apa bisa dipahami, Dek? Sejauh ini masih mengerti, Bu. Oke. Nah, kemudian itu kan adik ngerasa lemas, letih, lesu. Nah, dikarenakan metabolisme adik itu yang biasanya dia menerima asupannya sebanyak contohnya setiap harinya itu 2000 kalori, terus tiba-tiba dia hanya menerima 500 kalori. Jadi dia menyesuaikan dirinya itu tidak gampang. Nah, jadi adik perlu tahu tubuh kita ini seperti mesin. Ya, mesin itu ada limitnya. Kemudian ada batasannya juga ketika sesuatu itu masuk, dia tuh minimalnya berapa itu udah ditentukan. Sama seperti kayak HP. Nah, kita beli HP kan ya pasti ada memorinya. Memorinya 64 GB. Jadi batasan dari memori itu hanya 64 GB. Nah, ketika lebih dari 64 GB, nah maka HP tersebut bisa nge-lag atau tidak bisa menampung. Nah, begitu juga ketika kurang gitu, kita ketika HP itu kurang, nah contoh adik menggunakan memori itu dengan sangat-sangat sedikit. Adik tidak mau menggunakan banyak aplikasi hanya menggunakan contohnya hanya satu aplikasi WA, tidak menggunakan aplikasi lain. Nah, yang terjadi kepada adik apa? Ruang lingkup adik berkurang, adik tidak tahu bagaimana sosial, adik tidak tahu bagaimana apa yang terjadi di internet karena adik hanya menggunakan WhatsApp seperti itu. Jadi begitu juga dengan gizi, harus seimbang, harus sesuai kapasitasnya dengan apa yang adik butuhkan. Nah, jadi tidak boleh itu langsung menurunkan berat badan secara drastis, harus bertahap. Kemudian dampaknya itu seperti yang adik rasakan ketika adik melakukan penurunan berat badan yang cukup langsung ekstrim ya. Menurut saya ini dietnya ekstrim ya, apalagi tidak dipandu oleh orang yang profesional. Nah, kenapa adik itu mengalami itu gitu? Maksud saya mengalami letih, lemas, lesu. Nah, itu adalah efek dari defisit kalori. Selain itu ya, adik harus tahu, selain letih, lemas, lesu, yang akan terjadi itu adalah jumlah air adik itu berkurang. Lama-lama adik itu yang turun bukan lemaknya, tapi yang turun itu adalah intensitas dari protein serta intensitas air di dalam tubuh adik itu berkurang. Kemudian intensitas elektrolit adik juga berkurang, intensitas mineral adik berkurang. Nah, kemudian jaringan otot adik yang saya sampaikan tadi kayak jaringan otot dan protein itu dia menjadi apa ya? Dia yang berkurang, bukannya lemak gitu loh. Nah, ini membuat adik mengalami lemas, letih, lesu, hingga bisa terjadi dehidrasi, Dek. Nah, kalau kita udah dehidrasi, ini bisa mengakibatkan penyakit yang lain, menimbulkan sakit penyakit yang lain. Lalu bisa menimbulkan adik kan saat ini masih muda ya, kita masih mau sekolah lagi ya kan, ya masih sekolah, terus adik juga akan melakukan pernikahan dan melakukan selanjutnya. Nah, diet yang ketat ini juga berpengaruh pada siklus menstruasi adik.
Nah, adek itu ketika diet begitu ketat dengan waktu yang durasinya yang begitu panjang, adek akan mengalami pemberhentian menstruasi diakibatkan oleh diet defisit kalori. Nah, ketika adek melihat video itu kan tidak dikatakan kan efek sampingnya apa untuk diet, hanya dikasih tahu, oh diet ini turunnya sekian kilo, benar? Ya, Bu. Baik, jadi seperti itu. Nah, dari yang sedikit yang sudah saya jelaskan, apakah adik mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Kenapa kan ini saya kan diet kan dari TikTok ya, Bu. Kenapa kok orang yang mengupload itu kok memberikan informasi yang salah? Jadi kan saya seperti ini kan mengikutinya, jadi kan saya salah dan rugi pada diri kita sendiri gitu. Kok ada gitu loh, Bu, orang yang kasih edukasi seperti itu. Baik, Ibu akan menjawab ya. Eh, Kenapa ada orang yang memberikan edukasi seperti itu? Seperti yang kita tahu ya, banyak info hoax atau hoax gitu ya. Kosakata yang benar hoax ya, hoax. Hoax atau hoax? Ibu kurang tahu juga. Hoax atau hoax? Hoax. Hoax, oke. Baik. Berita hoax yang beredar ya dari dari internet. Nah, begitu juga internet itu kan media sosial ya. Setiap orang itu memiliki hak untuk mengaksesnya dan tidak boleh seperti TikTok itu kan ada ke ban kalau misalnya nih kata-katanya itu kurang baik. Nah, orang ini kan mengasih edukasi tapi menggunakan kata-kata yang baik ya kan. Belum mengatakan oh ini isi pembahasannya tidak benar. Nah, kita juga bisa berbicara itu sesuka hati kita dalam kutip ya dengan bahasa yang masih sopan, ya kan? Nah, jadi kenapa mereka bisa membuat seperti itu? Ya karena itu akses yang kita diberikan kepada kita dan yang kita punya. Jadi saran dari ibu, lain kali ketika kamu mau melihat edukasi atau tentang kegizian atau tentang diet melalui video di TikTok itu, ya, kamu harus lihat dulu yang memberikan itu apakah dia sarjana gizi, apakah dia benar-benar orang yang mengetahui. Karena banyak orang awam yang ingin viral sehingga dia melakukan hal tersebut begitu. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Dan ini tuh saya juga mau tanya lagi, ini kan saya sudah melakukan diet yang ini, terus kayak badan saya letih gitu, tapi saya tuh masih, walaupun saya udah mengalami berat badan yang turun, tapi tuh saya tetap mendapatkan bulian, Bu. Jadi tuh saya tuh kadang tuh saya tuh tahu kalau diet ini tuh nggak sehat buat tubuh saya, tapi itu saya tuh selalu masih dikasih bulian gitu sama orang-orang sekitar saya gitu, dan itu membuat saya sedih. Terkadang saya tuh sampai menangis gitu, Bu. Jadi kayak memaksakan diri saya tuh untuk melakukan diet itu. Baik, saya memahami apa yang kamu alami. Namun, kamu diet itu jangan menyiksa diri. Ya, saya tahu kamu merasa terbuli, mereka berbicara A, B, C sampai Z itu kepada kamu. Tapi kamu juga harus melihat kapasitas diri kamu, kapasitas tubuhmu, bagaimana kamu eh, bisa untuk mengimbangi dietmu dengan aktivitas. Nah, Ibu mau tanya, kamu kan diet ini sangat defisit ya. Aktivitas kamu yang kamu lakukan selama diet itu apa aja? Saya hanya sekolah, Bu. Jadi sekolah kan saya kan masih sekolah daring, jadi saya cuma mengikuti sekolah daring itu, terus mengerjakan tugas. Seperti itu aja, Bu. Jarang melakukan, saya juga jarang olahraga. Karena saya tuh juga ingin olahraga, tapi saya nggak kuat Bu kalau olahraga. Terus tuh kayak sekolah ini saya juga kurang ada jarang waktu gitu Bu untuk melakukan olahraga.
Karena saya juga kondisi saya saat melakukan diet itu kan saya kan juga lemes letih gitu Bu, jadi saya nggak olahraga. Oke, baik. Jadi dietnya hanya defisit ya, tanpa olahraga. Oke, oke. Saya paham. Lalu ya, di sini Ibu juga mau bilang sama kamu seperti yang tadi Ibu sampaikan. Eh, ini kan terjadi ketika kamu diet itu yang berkurang itu bukan lemak, tapi protein dari tubuh kamu. Itu juga mengakibatkan badan kamu menjadi gelambir. Nah, kemudian saat ini kan kamu tidak diet. Nah, berat badan kamu itu, karena kamu dalam penurunannya itu defisit, yang seharusnya berapa ya? Maaf, yang seharusnya 0,5 sampai 1 kilo per hari, namun kamu menurunkan itu dalam sebulan 10 kilo. Seharusnya berapa? Ibu tanya deh. Tahu nggak berapa kilo kalau 0,5 sampai 1 kilo per minggu, satu bulannya berapa? 2 kilo Bu. Ya, Ibu tambahkan ya, 2 sampai 4 kilo. Ya. Nah, jadi yang kamu turunkan ini udah melebihi ambang batas belum? Bu. Sudah kan? Nah, lalu di sini Ibu juga ingin menyarankan, uh, bukan menyarankan tapi ingin memberitahu kepada adik. Tadi adik katakan, yang adik lihat itu dia tidak makan karbohidrat sama sekali, benar? Benar. Dan dia hanya makan lauk pauk itu sampai 5 sendok, sedikit sekali ya, benar? Ya. Ini saya juga mau tanya. Untuk minumnya, berapa banyak kamu minum air selama 1 hari? Em, Sebentar Bu, saya lupa. Soalnya saya minum air ketika saya cuma haus aja. Oke, jadi bisa dikatakan berapa gelas? Mungkin kalau pagi tuh kadang saya bangun tidur saya juga minum sih Bu, kayak cuma 1 gelas gitu. Nanti minum lagi siang gitu pas habis makan tuh mungkin 1 hari 3 gelas sampai 4. Oke, 3 gelas sampai 4 gelas ya. Padahal kebutuhan sebenarnya itu minimal itu 8 gelas, 1 sampai 3 liter air ya 1 hari. Ya. Nah, itu adik selainnya jadi defisit makanan, defisit juga dengan minum. Padahal kita membutuhkan air untuk tubuh kita karena semua pekerjaan di tubuh kita ini juga membutuhkan air gitu. Oke. Tadi bahas lagi ya yang tadi dikatakan tidak konsumsi karbohidrat. Kata tidak itu salah. Seharusnya mengurangi. Karena apa? Karbohidrat, ya, protein, lemak itu merupakan zat gizi makro. Nah, zat gizi makro itu adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang besar. Jadi, selama diet, adik wajib untuk mengkonsumsi protein, karbohidrat, ataupun lemak. Nah, dalam diet ada juga namanya diet karbohidrat, diet protein, diet lemak. Tapi bukan menghilangkan, namun mengurangi. Nah, jadi semua komposisi makanan yang 3 ini tidak boleh dihilangkan, hanya boleh dikurangi. Bagaimana? Apakah adik memahami? Iya Bu paham, tapi maksudnya eh, nggak mengurang nggak menghilangkan tapi mengurangi itu bagaimana ya Bu? Nah, contoh, Ibu tanya nih, adik kalau sebelum diet itu makan nasi itu berapa banyak? Selama saya diet saya nggak mengonsumsi karbohidrat pun, nggak mengonsumsi nasi, jadi cuma lauk sama sayur sama buah. Nah, itu selama diet ya. Pas nggak diet,
selama diet. Ibu nanya, pas kamu nggak diet, kamu makannya apa aja? Oh, saya waktu nggak diet itu saya tuh makannya banyak banget, Bu. Jadi kayak kadang itu saya makan mie instan sama nasi gitu. Terus nanti siangnya makan nasi sama lauk, itu nasinya banyak gitu. Jadi kayak saya sering makan gitu. Bu, nggak makan nasi doang sih, kadang juga saya kan paling suka kan bakso, juga saya sering banget makan bakso gitu, Bu. Tapi dalam satu piring nih, sekali makan, kamu biasanya nasinya berapa banyak? Sekitar 2 centong nasi. Itu udah sama tambahan, nambah nggak nanti? Kalau terkadang sih nambah sih, Bu. Kalau saya makan penyetan, terus kan saya paling suka makan penyetan tuh, Bu. Kayak ada sambalnya gitu, saya bisa nambah sampai 2 kali. Oke, jadi durasinya itu eh, ibaratkan ya gini. Tadi yang udah kamu jelaskan, kamu makan nasi itu 2 centong ya. Nah, ketika kamu mengurangi karbohidrat yang saya sebutkan tadi, itu seperti ini. Ini kamu makan ini, seharusnya nih kamu makan 2 centong. Bahkan lebih, kayak yang kamu katakan, kamu nambah 2 kali. Benar? Nah, Ya, ketika kamu makan, kurangin yang biasanya kamu itu 1 centong, 2 centong, jadi 1 centong nih. Ini saya, ini jadi 1 centong. Nah, itu yang disebut mengurangin karbohidrat. Nah, apakah Dek paham? oh seperti itu. Iya paham, Bu. Nah, begitu. Sama seperti kebutuhan yang lainnya, kayak misalnya protein. Misalnya nih, adik setiap makan ikannya itu selalu 3 atau 4. Dikurangin deh, jadi makan ikannya itu hanya 1. Dengan porsi nasi itu 1 centong, tapi ditambah juga sayur, terus diimbangi dengan olahraga. Maka adik mengerti? Mengerti, Bu. Baik, di sini Ibu juga akan menjelaskan sedikit. Jadi tubuh kita ini membutuhkan asupan nutrisi ya sesuai dengan tinggi badan dan berat badan kita. Nah, tadi seperti yang udah Adik sampaikan, berat badan Adik sekian 145. Kemudian saat ini berat badannya itu adalah 155 kilogram dan itu termasuk obesitas ya. Nah, di sini uh, Ibu ingin memberitahu pada kamu, kamu boleh melakukan diet dengan motivasi yang kamu katakan tadi. Saya dibully, Bu, jadi saya mau diet. Idola saya ini, Bu, jadi saya mau diet. Itu sangat boleh sekali. Namun, dalam diet kamu itu harus diikuti dengan orang yang profesional. Uh, dengan tujuan adik datang kemari itu sudah tepat. Nah, Ibu juga menjelaskan adik itu harus mengkonsumsi karbohidrat, protein, uh, ini zat gizi makro ya, karbohidrat, protein, lemak, kemudian zat gizi mikro seperti vitamin yang lain-lain, itu dengan cukup. Nah, di sini nanti ibu yang akan mengontrol adik, semua yang adik konsumsi. Kemudian adik kan tadi bilang olahraga itu melelahkan. Nah, di sini kita harus punya pemikiran seperti ini, Dek. Aku itu harus sehat. Aku itu harus uh, punya berat badan yang sesuai yang aku inginkan. Nah, dikarenakan faktor uh, adik dibully, jadi adik harus punya uh, benar-benar keinginan yang sangat tinggi. Nah, jadi yang harus dikonsumsi itu semuanya, namun dikurangi. Oke. Sedikit ini saja yang dulu Ibu sampaikan dalam edukasi hari ini. Ibu ingin tahu apa yang kamu dapat dari Ibu hari ini. Boleh diulangi? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oh, jadi dari penjelasan Ibu, saya dapat simpulkan bahwa diet yang saya lakukan adalah salah karena saya melakukan diet yang defisit.
defisitnya sangat banyak. Terus habis itu eh, saya tidak boleh tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali, tetapi saya harus mengurangi, tetapi tetap mengonsumsi karbohidrat, tapi tidak dengan jumlah yang seperti biasanya yang sangat banyak tuh. Dan saya juga semakin termotivasi karena dengan ibu bicara, saya harus melawan diri, itu saya harus meyakinkan diri saya juga perlu sehat gitu. Oke, baik. Berarti kamu udah paham ya sama yang Ibu sampaikan. Ibu harapkan dengan adanya konsultasi kita hari ini dan Ibu melihat bagaimana perkembangan kamu selanjutnya, kamu bisa mencapai berat badan yang kamu inginkan dan kamu bisa bangga terhadap diri kamu yang berubah nantinya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terakhir? Saya cuma tanya, apakah Ibu bisa mencontohkan kayak satu hari tuh sebaiknya saya tuh mengonsumsi kayak apa gitu? Oke, contoh menu ya untuk yang kamu konsumsi. Bisa Ibu contohkan. Ini mau jadi untuk makanan yang harus kamu konsumsi itu kan makan itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Kemudian ada snack 2 kali. Nah, untuk makanannya itu misalnya ini ya pagi kamu sarapannya itu sandwich sehat ya. Itu pakai 2 slice roti gandum. Yang biasanya kita pakai roti tepung apa? Tepung gandum itu uh, biasanya kita itu pakai tepung jagung gitu ya, yang roti biasa itu kita ganti jadi roti gandum. Kamu pakai 2 slice roti gandum, kemudian itu nanti isinya itu kamu pakein, bisa kamu pakai beef, tapi lebih lebih simpel pakai dada ayam, terus sayur-sayuran yang kamu suka taruh di situ, terus kalau kamu mau pakai mayones itu untuk sarapan. Nah, kamu makan satu roti itu di jam 7 pagi. Nah, sarapan itu lebih baik pagi ya. Kalau bisa itu antara sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Kalau misalnya udah jam 10 pagi itu bukan sarapan. Oke? Nah, itu kamu udah sarapan jam 7 pagi, kemudian kamu uh, makan, kamu pengen snack nih jam 10 siang. Jam 10 siang itu kamu bisa makan snack, karena kamu diet, kamu bisa makan, saya sebut mereknya itu kayak beli snack-snack yang di Alfamart atau di Indomart yang low kalori. Nah, itu kamu bisa konsumsi itu. Kemudian makan siangnya, nah makan siang ini makan berat ya. Makan berat, kamu bisa konsumsi nasi. Nasi yang biasanya itu kamu makan nasi biasa yang kita konsumsi di rumah, kamu bisa ganti menggunakan beras merah atau beras shirataki kalau kamu mau. Misalnya kamu pakai beras shirataki itu pakai konsumsi aja itu 1 centong, 1 centong nasi ya. Terus itu kamu jangan lupa juga minum air. Nah, itu nasi shirataki 1 centong. Kemudian kamu taruh sayur. Sayur itu tergantung kamu mau sayur apa. Bisa di apa ya? Dimasak dengan cara kamu sendiri. Namun ingat, untuk penggunaan minyak harus sangat sedikit. Kalau bisa dalam penggunaan minyaknya itu diganti dengan minyak wijen atau minyak-minyak lainnya ya yang lebih rendah kalori dibandingkan minyak sawit. Nah, terus itu sayurnya itu terserah kamu mau apa. Untuk lauknya juga itu misalnya kamu menggunakan, jangan digoreng. Kalau lagi diet nggak boleh makan makanan yang digoreng. Kamu bisa misalnya makan pindang apa, pindang apa sih namanya, ikan yang kamu suka gitu. Misalnya kamu suka ikan kakap. Nah, pindang ikan kakap gitu. Kemudian untuk buahnya kamu bisa tergantung seleramu buahnya apa. Jadi diet itu bukan menyiksa diri, tapi ya kamu bisa makan apa yang kamu mau. Gitu. Kemudian makan malamnya juga, misalnya makan malamnya itu makan berat. Nah, makan malam itu Ibu sarankan itu jam 7 malam ya. Jam 7 malam sampai jam 8 malam. Kenapa? Itu bukan karena jangan makan malam nanti jadi gendut. Bukan, tapi kamu makan malam di jam 7 atau jam 8 itu biar
tubuhmu itu melakukan proses memetabolisme makananmu itu, mencerna makananmu itu dengan cepat atau dengan apa ya? Biar ketika kamu tidur makananmu itu udah dicerna gitu. Kualitas jam tidurmu pun dijaga ya. Tidur itu nggak boleh di atas jam 10 malam, harus di bawah jam 10 malam. Nah, begitu. Terus makan malamnya itu kamu bisa makan pakai bersirahat lagi, kemudian kamu konsumsi makanan daging-dagingan yang tinggi protein seperti ayam, tapi dadanya saja malamnya. Bisa itu dada ayam itu nanti hanya direbus, kemudian kamu beri sedikit kecap. Kecapnya juga jangan banyak, sesuaikan saja dengan porsi ikan kamu, terus gunakan sayur, terus konsumsi buah. Nah, seperti itu. Uh, Intinya, diet itu tidak menyiksa diri, hanya mengurangi kapasitas makanmu saja. Apa kamu mengerti? Baik, Bu. Terima kasih. Saya sudah mengerti. Terima kasih untuk informasinya. Baik, sama-sama ya. Oke, kalau begitu, bagaimana? Apakah kita akhiri konsultasi kita hari ini? Iya, Bu, boleh. Baik, terima kasih ya kepada Anastasia yang sudah datang berkonsultasi kepada Ibu. Ibu minta maaf jika dalam penyampaian Ibu kepada kamu itu terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang Ibu sampaikan kurang berkenan pada Anastasia Brenda. Ya, terima kasih untuk Bu Fia juga sudah mengarahkan saya untuk menjadi diet yang untuk lebih baik lagi, Bu. Baik, sama-sama. Kalau begitu, mari saya antarkan adik pulang, keluar. Baik, Bu. Sampai jumpa di Terima video kasih, Bu. selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kita dan sekian dari video contoh konsultasi dari kelompok kita. Mohon maaf jika kelompok kita ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.